Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Fuada dari kelas 12 TKJA. Saya lahir di Kota Malang pada tanggal 27 Juli 2006. Saya tinggal di Jalan Teluk Bayur RT 04 RW 07 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saya bersekolah di SMK Negeri 8 Malang yang berada di Jalan Teluk Pacitan, Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di SMK Negeri 8 Malang ada 4 jurusan, yaitu Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Elektronika Industri, dan Mekatronika Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya yang ditempatkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang kurang lebihnya selama 4 bulan. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Malang beralamatkan di Jalan Terusan Kawi nomor 10 Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional disingkat ATR BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020. Tujuan dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Tujuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang meliputi 1. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu bidang pertanahan. 2. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan. 3. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan. Yang keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah 1. Perencanaan strategis pada dinas. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan. 3. Pengumpulan dan pengolahan database serta analisis data bidang pertanahan. Yang keempat, mengkoordinasikan, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan dinas. Yang kelima, melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang terdiri dari persertifikatan tanah, tukar-menukar tanah, penanganan permasalahan tanah, serta penatagunaan tanah. Yang keenam, pelaksanaan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absen. Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program pertanahan antara lain. 1. Prona. Persertifikatan tanah secara massal melalui Prona merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPPA menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pertanahan Nasional Indonesia atau BPN RI yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanahan, antara lain melakukan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan Prona yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981. Tujuan penyelenggaraan Prona adalah memberikan penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah. Yang kedua, redistribusi tanah. Redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reforma agraria. Tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang. Yang ketiga, IP4T. Inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah dan pemohon. Yang keempat,
adalah SMS. Sertifikasi Massal Swadaya atau SMS adalah program BPN akan usaha mempercepat persertifikatan tanah pada suatu daerah. Program tentang lahan pertanian masyarakat dalam mensertifikasi tanah dan lahan mereka dari pihak BPN. Yang keenam, konsolidasi. Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan tanah, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang terakhir adalah PTSL. PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. PTSL merupakan singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah. Tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa dan perselisihan di kemudian hari. Selama 4 bulan PKL di Badan Pertanahan Nasional, saya ditempatkan di seksi tata usaha. Adapun beberapa pekerjaan yang saya lakukan di seksi tata usaha adalah: yang pertama, membuat tanda terima surat lalu dikelompokkan menurut seksi yang akan dituju dan ditulis di buku arsip menurut nama pengirim, nomor surat, perihal, dan disposisi surat. Yang kedua, mencetak tanda terima berkas PTSL dengan cara memasukkan nama pemohon, memasukkan nomor HN, dan memasukkan nomor berkas, lalu dicetak. Yang ketiga, memasukkan disposisi surat ke website BPN sesuai seksi yang diterima dan nama kepala ruangan. Yang selanjutnya, membuat tanda terima surat laporan bulanan PPAT, kemudian ditulis di buku arsip sesuai nama notaris dan nomor surat. Selanjutnya, menyetempel Garuda pada buku tanah. Dan yang terakhir, melakukan booking tanda terima dengan cara memasukkan nama pemohon, nomor berkas, lalu dicetak tanda terimanya, kwitansi, dan juga surat perintah setornya. Kesimpulan saya, setelah melaksanakan PKL, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan dunia kerja, sehingga saya dapat memperluas wawasan mengenai dunia kerja. Jika hanya mendapatkan teori dan praktek di sekolah, rasanya masih kurang. Maka dari itu, dengan adanya PKL ini dapat membantu saya lebih memahami, memperdalam, dan mempraktekkan secara langsung pembelajaran yang selama ini saya dapatkan di sekolah. Dengan adanya PKL ini juga mampu membantu saya mengetahui bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya, sehingga nanti saat saya sudah memasuki dunia kerja, saya tidak akan ragu dan sudah memiliki pengalaman. Kegiatan PKL ini juga membantu saya meningkatkan rasa percaya diri untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Saya juga mengenal banyak orang-orang baru untuk memperluas relasi. Kesan saya adalah, selama saya melakukan kegiatan PKL, saya merasa senang dan cukup excited karena akan mendapatkan pengalaman baru. Meskipun saya merasa masih banyak kekurangan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sistem kerja yang berlaku di industri. Saya juga berterima kasih kepada seluruh karyawan, khususnya seksi tata usaha yang saya tempati, yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing saya ketika mengalami kesulitan, dan mau berbagi pengalaman bersama saya. Pengalaman yang saya peroleh adalah suatu yang sangat berharga bagi saya, dan juga sifat kekeluargaan yang saya rasakan menjadikan suasana PKL nyaman dan menyenangkan. Semoga momen PKL ini dapat saya jadikan sebagai penyemangat untuk terus belajar, agar kelak saya sudah sangat siap dan dalam menghadapi dunia kerja, baik di dunia industri maupun dunia kewirausahaan. Saran saya untuk pihak pertanahan, yang pertama, untuk pihak penjual tanah, diharapkan untuk selalu mengedepankan prinsip kejujuran terkait objek tanah yang akan diperjualbelikan. Selain itu, memenuhi segala persyaratan untuk jual beli tanah dengan baik dan benar. Tidak boleh ada hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi terkait dengan status tanah tersebut. Misalnya,
Terkait status tanah tersebut harus benar-benar tanah yang tidak sedang dalam sengketa. Sertifikat tanah tersebut juga harus asli. Selanjutnya, pihak penjual harus melunasi pajak-pajak tertanggung. Yang kedua, untuk pihak pembeli tanah, diharapkan dalam melakukan perjanjian jual beli harus berpegang prinsip pada itikat baik. Pihak pembeli juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan saat jual beli tanah sampai dengan proses balik nama. Dengan demikian, apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka proses jual beli tanah sampai dengan proses balik nama sertifikat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, untuk pihak PPAT, diharapkan untuk selalu berhati-hati dan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memproses jual beli tanah sampai proses balik nama sertifikat. PPAT tidak boleh sembarangan dalam memproses jual beli tanah dan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut, karena pada dasarnya PPAT harus memastikan bahwa tanah yang akan diperjualbelikan pada saat itu tidak dalam keadaan sengketa dan sertifikat tanah benar dan asli. Dengan demikian, prosesnya akan berjalan lancar dan tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Dan yang terakhir, untuk pihak Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan, diharapkan untuk selalu mengedepankan loyalitas dan kejujuran dalam pelayanan. Jangan mendahulukan pihak-pihak tertentu sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan dan terabaikan. Pihak BPN diharapkan juga dapat menjadi pihak yang senantiasa menolong rakyat yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan pertolongan. Tidak semua masyarakat mengerti alur pelayanan tersebut, sehingga pihak BPN diharapkan untuk dapat menjadi pihak yang mengayomi dan mengajarkan alur tersebut. Saran saya untuk pihak sekolah untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Badan Pertanahan Nasional, agar di kemudian hari, jika ada siswa yang akan PKL di tempat tersebut, dapat dengan mudah mendapatkan persetujuan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.